Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana menyusun kerangka konseptual. Ya, dari yang sudah kalian praktekkan, silakan mungkin bisa dicocokkannya sendiri-sendiri dari jurnal yang saya tadi beri. Silakan kalian buat. Nah, ini saya kerangka konseptual dari saya. Ya, mungkin mirip atau mungkin berbeda. Ya, silakan kalian menilai apa yang perlu kalian tambahkan atau yang perlu dikurangi misalnya ya. Nah, dari aspek-aspek yang tadi sebelumnya ya, dari ada problem based learning, kemampuan berpikir kritis, karakter siswa, dan rencana pembelajaran, itu kita tuangkan ke dalam kerangka konseptual. Nah, sebenarnya ini praktek ini tadi kita buat terbalik ya. Jadi kita sudah ada jurnal penelitian, baru kita angkat kerangka konseptualnya. Namun kalau kalian nanti membuat proposal, kerangka konseptualnya harus jadi dulu ya, baru kalian tulis menjadi jurnal penelitian. Ini kan kita masih praktek ya, nyoba. Nah, coba kita mulai dari latar belakang. Latar belakang tadi dituangkan, disampaikan bahwa ada kemampuan berpikir kritis siswa yang masih rendah ya. Coba kalian lihat di bagian pendahuluan. Di jurnal tersebut menyatakan bahwa hasil survei bahwa kemampuan berpikir kritis siswa di Indonesia itu masih rendah. Nah, itu kita tulis dari seperti kotak begitu ya. Nah, selanjutnya penulis mengatakan perlunya perbaikan dalam sistem pembelajaran sehingga dapat juga melakukan pembiasaan berpikir kritis. Jadi, ternyata menurut penelitian tersebut, nilai penting dari penelitian tersebut adalah ternyata ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis karena memang hasil survei yang menyatakan kemampuan berpikir kritis siswa itu masih rendah ya. Tentunya bukan hanya cuma dari pendapat, tetapi mereka survei itu dengan tes pasti ya. Kemudian kita tulis lagi, apa sih yang bisa solusinya? Nah, di sini sudah ditulis melalui model atau melalui pendekatan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Itu. Nah, di sini sudah tahu ya sebagai variabel terikat, sudah kita tentukan, sudah kita ikat. Kemudian harapan lagi di bagian pendahuluan itu secara umum adalah menjadikan siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apa itu pembelajar sepanjang hayat? Sudah tahu ya? Sudah tahu belum? Ya, pembelajar sepanjang hayat itu adalah dia memiliki keterampilan untuk belajar. Meskipun sudah dia lulus sekolah, dia sudah lulus sarjana, dia tetap memiliki keterampilan untuk ingin tahu, ingin belajar sampai kapanpun, sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Nah, keterampilan ini nggak mungkin akan dimiliki siswa kalau dia tidak pernah diajarin keterampilan tersebut. Maka melalui pembelajaran problem based learning diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga menjadikan siswa pembelajar sepanjang hayat. Jadi ini cita-citanya itu besar dan strateginya adalah di kelas. Jadi strategi kecil harapannya bisa besar seperti itu. Nah, di sini kita jabarkan lagi bahwa problem based learning tadi itu ternyata bukan cuma variabel terikat saja yang menentukan, ada juga penentunya yaitu adalah variabel apa? Moderasi. Di mana ada karakter siswa ya. Banyak karakter siswa itu ada karakteristik dari segi latar belakang akademik, sosial, ya, lingkungan dan sebagainya itu harus dikuasai oleh peneliti atau guru ya. Kemudian rencana pembelajaran ini adalah langkah-langkah pembelajaran detail yang basisnya itu adalah langkah-langkah dari problem based learning, tetapi tekniknya, taktiknya itu setiap guru itu akan berbeda ya. Rencana pembelajaran ini juga menentukan. Dan juga karakteristik guru atau profesionalisme guru. Nah, ini variabel moderasi ini muncul di mana? Kalau dia penelitian di jurnal tersebut, dia nggak muncul karena penelitian tersebut hanya penelitian kuantitatif. Tapi kalau dia penelitiannya mixed method, ada kuantitatif dan kualitatif, maka variabel moderasi ini banyak yang dijabarkan atau dideskripsikan untuk mendukung hasil data kuantitatifnya. Ya, jadi data kualitatif variabel moderasi ini bersifat deskriptif akan menguatkan data kuantitatif. Misalnya apa data kuantitatifnya? Yaitu tadi dia mengatakan akan mengukur apa kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis itu kan merupakan apa sih sebenarnya? Hasil belajar.
Ingat ya, hasil belajar ada 3 aspek. Tapi dia hanya mengukur apa? Kemampuan berpikir kritis. Kenapa kok kemampuan berpikir kritis? Ya karena dia sudah tahu, karena kalau problem based learning itu dia harapannya kemampuan berpikir kritisnya atau C6 ya. C6 itu kemampuan berpikir kritis itu akan meningkat. Nah, untuk penelitian eksperimen jelas di situ ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Kenapa Bu ada 2? Jelas karena kalau cuma satu ya kita nggak bisa tahu itu terjadi perbedaan apa tidak dari perlakuan tersebut. Seperti kalau dokter mau memberikan obat atau mungkin peneliti obat, dia harus tahu yang tidak diberi obat sama yang diberi obat, bagaimana efeknya, seberapa besar perbedaannya. Ini makanya disebut sebagai penelitian apa? Eksperimen. Berbeda kalau cuma penelitian PTK. Kalau penelitian PTK ya hanya satu kelas. Jadi kalau tujuannya dia eksperimen ini itu hasil dari penelitian ini bisa digunakan untuk penelitian di kelas yang berbeda, ya. Jadi model-model pembelajaran yang dia gunakan ini datanya itu bisa digunakan atau strateginya itu bisa digunakan untuk kelas yang berbeda. Sedangkan kalau penelitian PTK, tahu ya, penelitian tindakan kelas. Sudah tahu kan tujuannya PTK apa? Hanya menyelesaikan masalah yang ada di kelas tersebut. Jadi, hasil dari penelitian tindakan kelas tidak bisa digunakan di kelas lain. Maka, PTK itu cenderung hanya untuk menyelesaikan permasalahan di satu kelas. Ya, kalau ini penelitian yang kita tadi baca, itu adalah eksperimen. Tujuannya adalah menentukan atau mencari ini tadi, perbaikan sistem pembelajaran. Benar nggak sih? Sistem pembelajaran problem-based learning itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Variabel bebas, ya. Nah, instrumennya apa? Untuk mengukur variabel bebas harus ada alatnya, harus ada meterannya. Apa? Bisa berupa tes. Ya, di situ dia menggunakan Cornell Critical Thinking. Jadi tesnya dia sudah nggak buat lagi, dia sudah bisa mengadaptasi atau menggunakan yang sudah ada. Nah, ini sebenarnya kalau kalian mau penelitian itu sebenarnya sudah ada semua ya, banyak sekali instrumen-instrumen yang sudah ada, tinggal kita memadu-madukan saja mana yang bisa kita gunakan. Mana yang bisa kita cocok-cocokkan, seperti itu. Cocok nggak kalau pakai ini? Jadi seperti itu yang perlu kalian latih. Nah, ingat kalau di kelas eksperimen ada apa? Hipotesis. Kalau PTK ada hipotesis nggak? PTK masih ada. Kalau dia penelitian tindakan kelas masih ada ya, karena meski harapannya sih hipotesisnya harus H1 ya kalau PTK. Nah, tapi kalau kalau penelitian eksperimen gimana? Bisa jadi Bu, H0 ya tidak ada perbedaan. Ya bisa jadi. Nah, itu akan bukan berarti gagal. Jadi yang kegagalannya itu terjadi karena apa, disebabkan karena apa, itu yang mereka harus jabarkan. Maka variabel moderasi ini harus diukur juga, harus didata juga gitu. Nah, di situ juga ada analisisnya. Bagaimana cara menganalisisnya? Dengan uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Coba kalian baca lagi. Uji homogenitas ini merupakan syarat data dari kuantitatif itu harus homogen. Jadi kalau ada data pencilan, jadi dari tes tes berpikir kritis berapa siswa ya. Jadi satu kelas itu minimal 30 siswa. Itu kalau misalnya ada data pencilan, ada data yang sangat tinggi sama data yang sangat kecil, itu tidak layak untuk diuji. Maka datanya itu tadi bisa dieliminasi atau dihilangkan. Tapi tidak boleh kita membuat data, tidak boleh kita namanya fabrikasi, ya itu tidak boleh. Jadi harus asli data yang kita ambil, ya. Nah, kenapa harus homogen? Supaya bisa dilakukan analisis lanjutan, yaitu uji T. Uji T secara statistik itu untuk mengetahui perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, ini lebih lanjut akan saya ajari nanti. Sekarang kita masih ke kerangka konseptual. Itu saja dari saya. Semoga kalian bisa menyusun kerangka konseptual dari jurnal tersebut dengan baik. Dan juga harapannya kalian bisa membuat kerangka konseptual dari penelitian saudara sendiri ya di mata kuliah ini gitu. Terima kasih, selamat siang.